Bab 164. 1, 2, 3. Ia menghitung dalam hati. Apakah semua akan berakhir saat ini juga? Lalu, saat ia bersiap untuk didorong ke air, tiba-tiba Tora berteriak sangat keras. Sadarlah sialan. Istrimu akan dibunuh di depan matamu. Dasar bodoh. Ingatlah, Carton. Ingat siapa dirimu. Dek. Tidak. Apakah ini berhasil? Tidak, Tora. Percuma saja, Carton tidak akan ingat. La sudah melakukan apa saja untuk mengembalikan ingatan pria itu, tetapi memori di kepalanya seolah terkunci dengan sangat rapat oleh sesuatu. Sehingga bahkan sentuhan, kasih sayang, perhatian, dan kehangatan tidak lantas dapat mengembalikan pria itu pada ingatan sebelumnya. Carton mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya tanpa mengingat Ariela dan anak kembar mereka, dan itu membuatnya patah hati. Ya, patah hati. Biur. Tora didorong ke air. Wajahnya pucat pasi, ia menggeleng. Tidak, aku tidak bisa berenang, aku. Tanpa peringatan, sebuah dorongan kuat dari belakang menghantam punggungnya. Tubuhnya yang rapuh terjun ke depan, melewati tepi dermaga, dan jatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. 41. Biur. La langsung tersedak air. Rasa dingin yang menusuk membuat tubuhnya seketika kaku, paru-parunya seakan membeku saat air masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Tidak, ia tidak akan tenggelam. La sudah berlatih renang sesekali, tetapi air danau itu seolah menyedotnya ke bawah. Itu sama sekali berbeda dengan kolam renang di rumahnya. La mencoba untuk menggapai permukaan, namun tangannya belum apa-apa saja tangannya sudah kebas. Kakinya menendang-nendang air dengan panik, berusaha mendorong tubuhnya ke atas. Tapi setiap gerakan hanya membuat tubuhnya semakin tenggelam. Air yang dingin menyusup ke tenggorokan, membuatnya tersedak dan terbatuk, namun tidak ada udara yang masuk. Telinganya berdenging menakutkan, air menenggelamkan suara hatinya yang berteriak meminta tolong. Carton. Jika aku tidak selamat, jika kau ingat suatu saat nanti. Kumohon jaga anak-anak untukku. Kumohon jadilah ayah dan ibu yang baik untuk mereka. Jika aku harus berakhir di sini, aku akan mengikhlaskannya. Aku akan pergi, aku menyerah, aku lelah, aku ingin tidur. Bayangan wajah Carton melintas dalam pikirannya saat itu juga, sekejap begitu jelas seakan-akan dia ada di sana, mengulurkan tangan untuk menariknya keluar. Air mata bercampur dengan air danau yang dingin saat Ariela menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat Carton lagi. Tidak akan pernah merasakan pelukan hangatnya, atau mendengar suara lembutnya yang selalu membuatnya merasa aman. Panik mulai mereda, digantikan oleh keputusasaan yang mencekam. Tubuhnya semakin lemah, tenaganya terkuras habis oleh usaha sia-sia untuk bertahan hidup. Napasnya tersendat, paru-parunya terbakar, dan pandangannya mulai gelap. Ia ingin berteriak, tapi air terus masuk ke dalam mulutnya, memenuhi paru-paru yang tak lagi mampu melawan. Baiklah, aku menyerah. Sander, Xavier, kumohon maafkan aku. Ibu mohon maafkan ibu. Permukaan air semakin jauh, cahaya matahari yang tadinya samar-samar terlihat kini mulai memudar, tertutup oleh kegelapan yang mengerikan. Tubuhnya mulai tenggelam lebih dalam, terombang-ambing tanpa daya di dalam dinginnya air yang pekat. Dalam kabut kesadarannya yang mulai menghilang, Ariela mendengar suara tawa Claudine, menggema di dalam kepalanya. Suara yang begitu jahat, penuh kemenangan, membuat hatinya semakin hancur. Baiklah, Claudine. Kau menang kali ini. Kau berhasil mengalahkanku. Lalu, bayang-bayang wajah putra kembarnya memenuhi pikirannya.
Bayi mungil yang dengan susah payah ia lahirkan dalam pengejaran penuh intrik. Tiba-tiba, rasa hangat yang tak terduga menyentuh tubuhnya. Perasaan yang aneh, seperti pelukan lembut yang menenangkan. Dalam kegelapan itu, dia melihat wajah ibu dan ayahnya, ketiga kakaknya. Setidaknya ia mati setelah merasakan kebahagiaan memiliki keluarga utuh. Ia memiliki suami yang tampan dan mencintainya, ia memiliki anak kembar laki-laki yang menggemaskan, juga 3 kakak laki-laki yang siap melakukan apapun untuknya. Ah, haruskah aku melepaskan ini sekarang? Tidak, Ariela. Jangan menyerah. Jangan lepaskan semua itu. Jangan biarkan duniamu direnggut. Kau harus bertahan, kau harus tetap hidup. Hatinya berteriak-teriak, dan saat itu, ia langsung mencoba mengerahkan tangannya untuk bergerak. Sulit. 42. Sangat sulit, tapi ia bergerak, lalu ia merasakan kehadiran seseorang. Tora. Seseorang mencengkeram pakaiannya, mencoba membantunya naik. Ia mendorong dengan sisa-sisa tenaga menuju permukaan. Kelebatan bayangan itu terlihat. Seseorang melompat ke air. Ariela terus mendorong tubuhnya ke permukaan. Ada sebuah tangan yang menggapai-gapai. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan air danau. Ia ingin meraih sosok itu, ingin dipeluk dan dilindungi. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah. Otot-ototnya tidak merespons, dan jantungnya mulai berdetak pelan. Kesadarannya memudar perlahan, membawanya masuk ke dalam kegelapan yang dalam dan sunyi. Tidak, bertahanlah, Ariela. Bertahanlah. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuhnya dengan kuat. Tarikan yang begitu kuat, menariknya ke atas dengan cepat. Cahaya kembali muncul di atas sana, semakin terang seiring tubuhnya yang bergerak ke permukaan. Dalam sekejap, kepalanya keluar dari air, dan udara dingin memenuhi paru-parunya yang terbakar. Ariela terbatuk hebat, mengeluarkan air yang memenuhi tenggorokan dan hidungnya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya kejang-kejang, namun udara segar terasa sangat menyakitkan dan melegakan sekaligus. Matanya terpejam erat saat dia merasa tubuhnya diseret ke tepi danau, tangan yang kuat dan hangat memeluknya dengan erat. Bertahanlah. Suara yang familiar, penuh kepanikan dan ketakutan. Carton. Ariela membuka matanya perlahan, tatapannya kabur dan buram, namun dia bisa melihat wajah Carton yang basah dan cemas. Apa yang pria itu lakukan? Carton. Ia memanggil lemah. Ariela, buka matamu, sayang. Suara Carton bergetar, dipenuhi ketakutan dan kesedihan yang dalam. Ya Tuhan. Apakah ia tidak salah dengar? Carton memanggil namanya. Carton, Carton sudah ingat. Lah bisa merasakan pria itu menangkup wajahnya, lalu dengan terburu-buru Carton menyibak rambut yang menutupi wajahnya. Aku tidak terlambat, syukurlah. Ariela mengerjap pelan, matanya yang lelah perlahan terbuka. Ia melihat Carton, begitu jelas dan nyata. Bibirnya bergetar, ia mencoba untuk mengucapkan sesuatu. Dengan susah payah, akhirnya ia bisa mengatakannya meskipun terdengar lemah dan serak. Kita harus pergi, Claudine dia. Tetap lanjutkan sandiwaramu, sayang. Tetaplah berpura-pura sampai kita keluar dari sini dengan aman. Pria itu mendekapnya erat, Ariela mendongak, ia terpana oleh mata hijau yang jernih itu. 43. Carton Rutherford. Dia sudah kembali. Kakau. Ya, ini aku, suamimu. Oh, Cal. Sambil gemetar, ia menyandarkan wajahnya ke dada suaminya. Ariela ingin lebih banyak mengatakan sesuatu, mengatakan betapa ia sangat bahagia,
mengatakan pada pria itu bahwa sekali lagi, Carton telah menyelamatkan hidupnya, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa memejamkan mata dengan tenang di dalam pelukan Carton, merasakan kehangatan yang melindunginya dari kedinginan yang mematikan. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai pudar, hanya saja kali ini bukan dalam ketakutan, melainkan dalam rasa aman yang damai. Terima kasih karena kau sudah menepati janjimu untuk mengingatkanku, Ariela. Bibir yang hangat menyentuh keningnya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Di sana, Dalton melihat beberapa anak buah keluarga Langford datang dan membantu untuk menaikkan Tora ke darat. Pria itu masih hidup, dia terbatuk-batuk dan lemas. Lalu, tangan-tangan terulur, menarik Carton dan Ariela ke atas dermaga. Saat Carton akhirnya dikembalikan ke kursi roda, pria itu berbicara dengan nada tajam pada para penjaga, "Tidak ada yang boleh menyentuh mereka berdua selain aku. Mereka telah melukai calon istriku, jadi aku yang paling berhak menghukum mereka." Sambil mengepalkan tangan dan melihat Ariela diangkat oleh seorang penjaga, ia mencengkeram pegangan kursi roda, sementara mata hijaunya menggelap. "Ini semua salahku. Aku suami yang gagal." Pria itu mengeratkan genggaman tangannya. Setidaknya, sekarang ia sudah ingat. "Ariela, setiap tangan yang telah melukaimu akan membayarnya 100 kali lipat. Akan kupastikan itu, Ariela. Akan kupastikan mereka menerima pembalasan dendam dariku." 44. Bawa dia dan minta dokter mengobatinya. Perintah tajam yang keluar tak terbantahkan dari mulut Dalton membuat pria yang tengah menggendong Ariela terdiam. Beberapa orang yang terus mengekori mereka tampak terkejut, sebab Dalton sebelumnya tidak pernah benar-benar terlihat begitu tegas seperti saat ini. Ketika melihat mata hijau itu, mereka tahu, sebaiknya mereka memang mengikuti apa yang dikatakan Sang Tuan. Beberapa bulan ini, Dalton hancur. Lebih seperti orang depresi karena hilang ingatan dan lumpuh. Tentu, untuk pria sebesar dan seaktif dia, mendadak terbangun tanpa ingat apapun dan kehilangan kemampuan untuk berjalan, adalah perubahan drastis. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Kebingungan, tekanan dari ketakutan menjadi cacat selamanya, menghantui pikirannya. Membuat Dalton tidak peduli pada dunia, membuatnya buta terhadap apapun di sekitarnya. Ia tidak tahu dirinya dalam bahaya, tidak tahu dirinya dimanfaatkan, tidak tahu bahkan ketika dirinya akan mendapat giliran dari siksaan musuh. Dalton hanya peduli pada kelumpuhan, sibuk pada egonya yang terombang-ambing. Sekarang, pria itu telah menerima dirinya. Mungkin itulah, meskipun ingatannya tidak kembali, karakter aslinya mulai terbuka, pikir salah satu anak buah di kediaman itu, yang mengawasi Dalton duduk tegak di kursi rodanya. "Aku sudah cukup muak mengawasi kalian semua. Pemimpin kalian seperti anak kecil. Meledak-ledak seperti kembang api tanpa arah." Pria itu menghela napas. Dia menerima handuk yang disodorkan seorang pelayan, menyelimuti tubuhnya. "Mulai hari ini, aku yang akan mengambil alih. Langford memberiku kebebasan itu. Bahkan dalam keadaan lumpuh pun, jika Dalton mau mendominasi, ia sanggup mendominasi. Bagaimana jika pria ini bisa berjalan, berlari, beraksi dalam baku tembak atau permainan politik? Dia akan jadi musuh berbahaya." Pria yang kepercayaannya tidak bisa dibeli dengan uang, yang hanya fokus dan terpaku pada misi-misinya saja, pria yang lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Pria ini mewarisi kepercayaan organisasi berbahaya, yang bisnisnya terus dikembangkan sejak dia muda. Membuatnya memiliki potensi untuk naik ke meja dewan pemimpin teratas.
Pemimpin kelompok hitam yang mengendalikan nilai mata uang dan bahkan tragedi yang akan berlangsung di sebuah negara. Untuk itulah, Gabriel Hamilton tidak ingin pria ini lolos. Dia ingin merebut posisi Dalton dan melenyapkannya setelah Jason ditemukan. Anda sendiri harus berganti pakaian, Tuan. Ya, suruh pelayan menyiapkan air dan pakaian hangat untukku. Ketika kursi rodanya didorong menuju rumah, tepat di saat itu Carton berpapasan langsung dengan Claudine, yang sudah berganti pakaian. Wanita itu akan pergi meninggalkan kediaman itu, untuk tujuan lagi. 45. Kau tidak perlu berterima kasih untuk pertunjukannya. Alis Dalton terangkat. Lumayan, tapi aku tidak senang. Kenapa? Kupikir kau akan berterima kasih. Claudine bercekak pinggang. Mata Dalton mengawasi sosok itu. Claudine, dia masih hidup, dia sehat dan sangat puas dengan kehidupannya. Sungguh tidak adil, dia masih hidup dan bahkan memiliki kesempatan untuk merusak sekali lagi. Sial. Sial. Carton ingin sekali berdiri saat ini juga, lalu mencekik dan menghancurkan wajah pongah itu dengan tangannya sendiri. Sayangnya, sebesar apapun kebencian yang ia rasakan, ia harus menyimpan itu semua dalam-dalam, menyamarkan hasrat membunuhnya dengan kemarahan. Claudine jelas tidak menyadari bahwa ia masih ingat, setelah membiarkan istrinya dicambuk dan hampir meregang nyawa, ia tak memberikan pertolongan apapun. Sudah cukup untuk meyakinkan Claudine bahwa ia belum ingat. Karena wanita itu tahu. Jika ia ingat, maka sedikit saja mereka menyentuh istrinya. Mereka yang akan mati. Sungguh ironis. Ia yang sudah berjanji akan melindungi Ariella, justru sekali lagi membiarkan wanita itu terluka. Mengabaikan pertanyaan Claudine, Dalton justru bertanya, "Apa kau akan pergi?" Claudine kini melipat tangan di depan dadanya. "Ya, Evan sedang pergi ke suatu tempat dan bosnya ingin aku ikut, sebentar lagi akan menjemputku. Kau akan tinggal di sini sampai besok, Dalton." Saat melihat tatapan dari mata hijau yang gelap itu, Claudine berdebar. "Ada apa? Apa kau marah karena aku menyiksa terapis kesayanganmu?" Dalton mempertahankan dirinya agar tetap tenang. "Kau menyerobot bagianku, Claudine. Mereka berniat menculikku dan bahkan menyakiti calon istriku, Anne. Kau menghukum mereka, padahal aku lebih berhak menerima kepuasan itu. Menurutmu aku tidak marah?" Dalton mengerutkan kening. Matanya tajam dan menakutkan. Membuat Claudine terpana. "Kupikir kau tidak akan bersedia menghukum terapis palsumu itu." Wanita itu memainkan rambutnya. Berkedip lugu. "Kau meragukanku." Claudine sempat berpikir. "Aku hanya berjaga-jaga, kupikir kau bahkan tidak mau melihat atau terlibat. Sebaliknya, aku justru sangat ingin melakukannya. Jika mereka akan dihukum, maka aku yang akan menghukum mereka. Kematian hanya akan memudahkan mereka dan aku ingin mereka menderita lebih lama." 46. Saat mendengar itu, Claudine tersenyum. "Maaf, Dalton. Aku terlalu marah. Aku sadar aku seharusnya membiarkanmu mengurus mereka. Kau meremehkanku karena aku lumpuh, bukan begitu?" Claudine mengangkat bahu. "Sudah kukatakan tadi. Aku hanya mencoba membantumu." Dalton melirik anak buahnya yang mendorong kursi rodanya di belakang. "Kau tidak perlu membantuku, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Sebaiknya kau camkan ini baik-baik. Aku suka jika kau bersikap sangat tajam, Dalton. Akan aku ingat." Claudine melihat pakaian Dalton yang basah. "Kau bahkan masuk ke air." "Ya,
Ini semua karena kebodohanmu. Kau mungkin sehat, tapi otakmu tidak terlalu berfungsi. Jika kau ingin membalas dendam, memberikan musuh kematian yang cepat justru tidak menarik. Mata Claudine menyipit. Oh, dulu. Claudine sendiri pernah dikurung di ruang bawah tanah oleh pria itu. Ia tahu seperti apa rasanya, dan ia setuju dengannya. Aku terlalu marah, aku jadi gegabah. Aku tidak akan ikut campur lagi. Ariela tidak jadi tenggelam, tapi saat di pernikahan Carton dan Anne nanti, dia akan menjadi bagian dari pesta kematian bersama keluarga Langford. Karena tidak ingin membuat Claudine atau siapapun curiga. Carton mandi dan berpakaian dengan bantuan pelayan, kemudian dia pergi untuk terlibat makan malam menyenangkan dengan Anne dan Edmund sebelum ayah dan anak itu akhirnya pergi. Selepas kepergian Evan dan Claudine, lalu Edmund dan Anne. Tempat itu nyaris bisa dipastikan hanya menyisakan Carton, Tora dan Ariela. Meskipun demikian, Carton tahu ia masih harus berhati-hati. Maka, setelah memastikan mobil Anne dan Edmund tak terlihat lagi, Carton menggerakkan roda kursinya menuju jalan setapak yang diaspal menuju dermaga. Setelah menatap danau yang tenang itu, dalam diam, merasakan sapuan angin menerpa wajahnya. Di sana, kepalanya kembali mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Pagi itu ia pergi berpamitan untuk perjalanan bisnis. Ia ingat dengan jelas mencium Ariela dan memeluk kedua anak kembarnya sebelum pergi, berjanji akan kembali dalam kurun waktu beberapa hari. Lalu, ia menemui Rhys, berdiskusi bersama Tora. Menemui si konglomerat pengkhianat di tengah hutan, lalu kecelakaan helikopter itu. Tahu-tahu saja ia terbangun di ranjang pasien. Saat itu, ia sangat kebingungan. Tak lama kemudian, Anne datang dan mengaku sebagai tunangannya, memberinya nama Dalton Alexander. Kemudian gadis itu merawatnya, tetapi karena ia tidak dapat ditangani dengan baik, La terus mengamuk pada semua orang. Lalu, di sanalah Ariela akhirnya muncul. Carton memejamkan mata, mengingat kembali pertemuan itu. Ariela yang cantik, begitu keras kepala, penuh tekad. Wanita itu menggodanya, tidak mengeluh sama sekali ketika ia memalkinya sepanjang hari. 47. Carton menarik napas dalam-dalam, ada senyum kecil di bibirnya, mulutku pantas dicuci dengan sabun sebanyak 100 kali. Setelah senyumnya hilang, ekspresi Carton berubah muram. Ia menyakiti Ariela ketika mencium Anne, di depan matanya. Sial. La tidak akan memaafkan dirinya sendiri untuk yang satu itu. Ia hanya mencintai Ariela, dan ia hanya menginginkan istrinya. Amnesia sialan itu benar-benar telah menjadi malapetaka. La ingin menemui Tora dan mencari tahu apa yang terjadi, tapi adiknya belum sadar. Aku harus mencari tahu, apa yang terjadi di luar sana. Aku harus mencari tahu apa tujuan Gabriel dan antek-anteknya itu. Lalu, Carton teringat dengan Jason. Ah, jelas. Sepertinya ia tahu alasan Gabriel melakukan ini. Selain karena haus kekuasaan, dia juga menginginkan ayahnya. Kemungkinan besar, Gabriel memberi tenggat waktu pada kakek dan ayahnya, untuk segera menyerahkan Jason. Sayangnya, ayah dan kakeknya lebih memilih untuk teguh pendirian. Mereka tidak akan memberikan Jason. Lalu, William. Ia tahu, sang wakil presiden pasti dihalangi oleh beberapa pihak, dan karena ia menjadi sandera. Pertempuran sangat rentan jika terjadi. Asik melamun dan memikirkan rencana ke depan. Carton langsung tersadar ketika merasakan kehadiran seseorang. Orang yang berjalan sekitar 15 meter di belakang. Setelah menunggu, Carton lalu berkata pada sosok itu, "Ada apa?"
Aku hanya berjaga, takut-takut ada buaya menarik Anda ke dalam. Di sini ada buaya. Pria yang berdiri di belakang Carton mengeluarkan senter dan mengarahkannya ke beberapa titik danau. Di sana, terlihat dua pasang mata yang menyala ketika terpantul cahaya senter. Nah, sudah terjawab bukan? Aku cukup beruntung. Ada beberapa lagi di sudut lain. Anda sangat beruntung karena salah satu buaya tidak ada di sekitar sini pagi tadi. Dalton terdiam. Ia melirik melalui ekor mata ke arah pria tinggi yang cukup atletis itu, datang sambil membawa senjata otomatis di dekapannya. Pria ini salah satu dari tim pengaman di kediaman itu. Aku hanya sedang mencari ketenangan. Sebelum perang dimulai, katanya. Carton mengangguk. 48. Apakah aman bicara di sini? Pria itu menjawab dengan gerakan kepala. Ya, aku dapat memastikan ini aman. Carton ingat pria ini. Dialah orang pertama setelah Carton, yang melompat ke air untuk menyelamatkan Ariella dan Tora. Ketika Ariella berhasil diraih olehnya, pria itu kemudian meraih Tora. Kira-kira, sebelum makan malam, Carton bertemu lagi dengan pria itu. Dengan isyarat, pria itu waktunya berbicara berdua. Sejak saat itu, Carton tahu pria ini berada di pihaknya. Katakan apa yang ingin kau katakan. Pria itu lalu berbicara dengan singkat dan padat, Carton diam mendengarkan. Hanya dalam 10 menit, semua informasi itu telah disimak dengan baik oleh Carton. Lalu, ia kembali ke kamarnya, menunggu sampai tengah malam. Ia keluar dari kamar, lalu mendorong kursi rodanya menuju lorong. Ariella dirawat di sebuah ruangan kecil di sisi belakang kediaman itu atas perintahnya. Ketika pintu dibuka, ia menemukan seorang pelayan berada di sana. Tengah memeriksa keadaan Ariella. Wanita itu dipasangi infus, berbaring miring karena punggungnya luka-luka bekas cambuk. Saat melihat keadaan istrinya, perut Carton mencelos. Sekali lagi ia tidak bisa melindungi istrinya. Ariellanya, pemilik hatinya, menderita, tersiksa karena ia lemah. Carton menggerakkan kursi rodanya ke dalam. Pergi, aku ingin melihatnya. Si pelayan yang tadi dipaksa Claudine untuk menyuapi Ariella sebuah pancake kotor, mengangguk dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun soal kunjungan Carton pada tengah malam itu. Si pelayan jelas merasa bersalah karena sudah menjadi bagian dari perbuatan jahat seseorang. Perbuatan jahat terhadap wanita yang kelihatannya adalah wanita baik. Pintu ditutup. Carton melihat Ariella yang terbaring tak berdaya di ranjang. Tubuh wanita yang ia cintai itu gemetar lemah, meski dalam keadaan tidak sadar. Napasnya terdengar pelan dan teratur, kesakitan terlihat jelas dari wajahnya yang pucat. Dadanya terasa sesak. La meremas kuat lengan kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak emosi yang meluap di dalam dirinya. Rasanya seperti tercekik. Amarah yang berbaur dengan rasa bersalah menghantam dirinya. Claudine akan membayar atas ini semua. Maafkan aku, bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. La mendekat, tetap duduk di kursi roda, memposisikan kursinya berada tepat di sisi ranjang, jari-jarinya gemetar saat menyentuh tangan Ariella yang terasa dingin. Sentuhan itu terasa begitu rapuh, seolah jika ia menyentuhnya lebih banyak, Ariella bisa hancur kapan saja. Ariella. 49. Suaranya parau, suaranya yang tegas dan dingin kini terdengar rapuh. Kekuatannya lenyap melihat Ariella dalam kondisi seperti ini. Matanya panas. La menyentuh pipi wanita itu dengan lembut,
menyelipkan rambut merah yang menutupi wajahnya ke belakang telinga. Bibirnya bergetar saat melihat luka memar di sudut bibir Ariela. Luka itu membara di matanya, membakar hatinya. Carton menyeka lembut lebam itu dengan jari-jarinya, berharap bisa menyembuhkan semua rasa sakit yang dialami Ariela. Hanya iblis yang bisa melakukan ini pada seorang wanita baik hati. Bahkan, iblis pun tidak ada tandingannya dengan kekejian wanita bernama Claudine itu. Aku tidak akan memaafkan mereka. Tidak akan pernah. Pelayan yang tadi merawat Ariela datang mengetuk pintu, ia membawa kotak P3K lagi. Tuan, ada apa? Wanita itu menelan ludah.